Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam di mana video pembelajaran matematika wajib SMA kelas 10 tentang KD trigonometri ditonton. Bertemu lagi bersama saya Ektor Sudarmo dalam video tutorial pembelajaran khususnya pada KD trigonometri dalam menentukan identitas trigonometri. Ini materi yang cukup sulit sedikit karena kita harus mengingat perumusan-perumusan yang ada. Oke, kita langsung saja. Apakah itu identitas trigonometri? Nah, identitas trigonometri adalah bentuk persamaan trigonometri yang menghubungkan suatu perbandingan trigonometri dengan perbandingan trigonometri lainnya. Inilah yang tadi saya katakan bahwa kita harus mengingat pada perumusan-perumusan yang sudah ada, ya, yaitu bahwa trigonometri itu identik dengan fungsi yang sudah kita pelajari di awal, yaitu tentang sinus atau sin, cosinus atau cos, tangen atau tan. Kemudian 3 itu akan melahirkan fungsi yang lain. Sinus melahirkan kosekan, kemudian cos melahirkan sekan, dan tangen melahirkan kotangen. Nah, ini merupakan apa yang kita pelajari kemarin yang berawal dari sebuah segitiga seperti ini. Anggaplah sudutnya ini, saya ulang lagi bahwa sudutnya ini di depan adalah Y, di samping adalah X, dan miringnya adalah R. Sikusifnya di sini. Maka yang kemarin sudah kita pelajari adalah ini yang sudah kita lahirkan, ada sin Y per X, ada cos X per R, ada tangen Y per X. Nah, kemudian sekannya adalah kebalikan dari itu, sehingga seperti inilah adanya. Nah, tadi ya, selain tangannya itu adalah Y per X, bisa juga tangannya berdasarkan perumusan ini, sin per cos. Sin per cos, maka ini merupakan perumusan trigonometri dasar yang semuanya ini. Kemudian kosekan, kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari cos, sehingga saya katakan sek itu diperkosa, seperti itu. Dan kalau tangan lah kebalikan tangan. Kotangan ini juga bisa dicari berdasarkan kebalikan daripada ini, cos per sin. Ini merupakan perumusan dasar trigonometri yang akan melahirkan identitas-identitas trigonometri lainnya. Oke. Nah, di samping kebalikan yang saya katakan tadi di depan, juga terdapat fungsi identitas trigonometri yang juga menyatakan hubungan antar fungsi trigonometri. Beberapa hubungan itu lahir karena perumusan-perumusan yang umum. Misalnya apa? Sebagai berikut. Nah, ini. Ada perumusan yang baru lah, sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Ini berawal dari perumusan trigonometri Y per R kuadrat tambah X per R kuadrat akan melahirkan dia adalah R kuadrat per R kuadrat. Itu, satulah dia. Kemudian lahir juga perumusan seperti ini. Tangen kuadrat alfa itu sama dengan tambah 1 sama sek kuadrat alfa. Kemudian kotangen kuadrat alfa tambah 1 itu sama kosek kuadrat alfa. Ini perumusan yang lahir selanjutnya. Kemudian dari perumusan ini juga lahir nanti bahwa sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Cos 2 alfa itu adalah cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Jadi hampir kebalikan dari ini. Dari cos 2 alfa ini juga bisa lahir 1 kurang 2 sin kuadrat alfa, juga bisa lahir 2 cos kuadrat alfa. Mana yang nanti kita gunakan sesuai persoalan. Tangen 2 alfa itulah 2 tangen alfa per 1 kurang tangen kuadrat alfa. Demikian juga kotangen 2 alfa. Seperti ini. Nah, mohon nanti beberapa perumusan trigonometri dasar itu termasuk yang ini semuanya diingat. Nah, bagaimanakah penggunaannya? Mari kita akan mencoba menggunakan dalam persoalan. Untuk kali ini kita akan membahas dua model soal, yaitu soal yang menunjukkan dan soal yang menyederhanakan. Yang pertama, persoalan yang kita bahas adalah menunjukkan. Misalnya begini, tunjukkan bahwa identitas ini benar, ini adalah sebuah identitas. Nah, tunjukkan bahwa identitas ini cos kuadrat X tambah sin kuadrat X ini sama dengan 1. Ini benar untuk X 30 derajat. Ya, jadi Anda membuktikan dengan memasukkan X-nya dengan 30 derajat. Ganti 30-30. Demikian juga ini. Kalau seandainya dia sama hasilnya, maka dia benar.
Ya, menunjukkan saja. Jadi petunjuknya itulah dengan menggantikan X-nya dengan nilai yang diketahui. Jadi ini ganti dengan 30, ini dengan ganti dengan 30, jadilah seperti ini. Nah, cos kuadrat 30 itu cari dulu cos 30. Cos 30 berapa? Akar 3/2. Itu baru dikuadratkan. Sin 30 berapa? Setengah. Itu baru dikuadratkan. Jadinya adalah akar 3/2 kuadrat tambah setengah kuadrat. Apakah hasilnya akan 1? Coba. Akar 3 kuadrat, akar 3 dikuadratkan kan hilang akarnya. Masih 3. 2 kuadrat 4. Demikian juga di sini. Sehingga hasilnya lah ini adalah 3/4 ditambah ini dikuadratkan 1/4. 3 tambah 1 berapa? 4. 4/4 berapa? 1. Nah, berarti 4/4 sama 1. Benar. Nah, itu yang pertama. Oke, mudah-mudahan dimengerti. Berikutnya yang kedua, dengan cara yang sama tadi, ganti X-nya dengan 60. Itu berarti sin 60 tambah cos 60 kuadrat sama dengan 1 tambah 2 kali sin 60 kali cos 60. Seperti ini dia. Cari sin 60 adalah akar 3/2. Cos 60 adalah setengah. Dikurungi dikuadratkan. Sama dengan, ini. Sama dengan 1 tambah 2 sin 60 tadi akar 3/2. Cos 60 setengah. Nah, operasikan sekarang. Ini ibaratnya A tambah B kuadrat. Jadi ini kuadrat akan menjadi akar 3/2 kuadrat. Di atas hilang akarnya, di bawah jadi 4. 3/4. Kemudian ini kali ini, 2 kali ini kali ini. Itu perumusan yang di SMP. Berarti 2 kali 1, 2. 2 kali akar 3, 2 akar 3. 2 akar 3, 2 kali 2, 4. Berarti 2 akar 3/4. Ditambah 1 kuadrat, 1. 2 kuadrat 4, jadilah ini. Yang ini tinggal mengalihkan. Ya, 2 kali akar 3 kali 1, 2 akar 3. 2 kali 2, 4. Nah, selanjutnya 3 tambah 1 adalah 4. 4/4. 4/4 tambah 2 akar 3/4 sama dengan 1 tambah 2 akar 3/4. Ini dan ini sudah sama. 4/4 itu berapa? 1. Oh, benar berarti. Nah, itu model soal yang pertama. Itu adalah soal menunjukkan. Jadi di identitas ini ada 3 model ya, tapi yang kita bahas sekarang adalah model 1 dan model 2. Nah, sekarang model kedua. Model kedua itu adalah menyederhanakan. Seperti ini. Sederhanakan bentuk identitas berikut. Yang pertama yang kita sederhanakan adalah identitas ini. Kemudian juga identitas ini. Oke, yang pertama kita akan jawab. Petunjuknya lah gunakan identitas trigonometri yang ada tadi, yang saya rujuk tadi, yang di kotak-kotak itu. Nah, untuk soal pertama, sin kuadrat X lah yang enak diubah. Menjadi apa? Ya biar ada cosnya. Bagaimana maksudnya? Yang kita ketahui di depan adalah cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu sama 1. Kan begitu di depan tadi. Dan udah kita tunjukkan di soal pertama. Ini bisa diubah dengan apa? Sinnya aja dibiarkan, cosnya bawah sini jadilah sin kuadrat sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Inilah yang menggantikan di atasnya. Menjadilah dia. Ini diganti dengan ini. 1 kurang cos kuadrat X. Nah, masih ingatkah dengan selisih kuadrat? A kuadrat kurang B kuadrat SMP ini. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B, seperti itu. Anggaplah ini A, anggaplah ini B. Jadilah dia 1 tambah cos X kali 1 kurang cos X. Nah, ingat-ingat di SMP itu. Ya. Nah, kemudian yang di atas dan di bawah ada sama. Ya kan? Nah, dicoret-coret ini. Ini dicoret. Yang tinggal adalah 1 tambah cos X. Inilah bentuk sederhana daripada ini. Ya. Oke, lanjut sekarang kita ke nomor yang kedua. Oke. Caranya sama. Cuman sekarang apanya, Pak, yang bisa digunakan untuk menyederhanakan? Kalikan saja. Samakan penyebut. Ini kan pecahan-pecahan. Ini kali sin, di atas kali sin. Ini kali cos, di atas kali cos. Kenapa? Begitu kan, biar sama penyebutnya. Nah, jadi ketika di atas kali sin akan menjadi sin kuadrat, cos kali sin X. Ketika di atas kali cos, jadilah cos kuadrat X. Cos kali sin X, jadilah seperti ini. Nah, ini sudah sama dah penyebutnya. Kalau sudah sama penyebutnya, kita jadikan satu, kayak penjumlahan pecahan biasa. Digabungkan jadilah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X.
Kembali ini yang tadi. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X berapa? Kan 1. Di rumus di depan. Jadilah 1 per cos X sin X. Inilah sederhananya. Oke. Kalau takut dengan pecahan ini jadikan sek kosek jadinya. Boleh, ini dijadikan sek kosek jadinya. Karena 1 per cos adalah sek, 1 per sin adalah kosek. Gitu. Oke, itulah model 1 dan model kedua. Sementara model ketiga nanti berlanjut pada video tutorial berikutnya. Sekali lagi, semoga ini bermanfaat, bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Tetapi akan lebih bermakna, lebih bermanfaat, lebih berguna apabila Anda mencoba latihan soalnya. Semoga Anda berhasil. Sekian dan terima kasih.